Halo teman-teman, balik lagi sama aku Betty Maser di channel aku Mom Betty. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku Betty Maser. Hayalan itu tidak akan bisa membawa kita kemana-mana. Aku besok nikah, pengennya yang perawan. Aku pengen yang terbaik. Aku pengen nikah, aku pengen dapet jodoh yang terbaik. Kamu tuh kepengen dapet jodoh yang terbaik, tapi kamu lupa buat introspeksi diri. Kalau kalian itu pengen dapet jodoh yang terbaik, itu seenggaknya kalian memperbaiki diri kalian dulu gitu. Jodoh itu cerminan diri kita teman-teman. Jadi kalau kamu pengen dapet yang terbaik, ya seenggaknya kamu memperbaiki diri dulu. Jadi jangan kamu maunya yang baik, sedangkan sikap kamu, tingkah laku kamu, perbuatan kamu masih gitu loh teman-teman ya. So, buat apa kelamaan berhayal ya teman-teman. Jadi lebih baik kamu move nih, kamu bergerak nih ya, memperbaiki diri dulu, terus nanti pasti jodoh kamu itu yang terbaik. Dan kalau kamu, sekali lagi, kalau kamu pengen dapet jodoh yang perawan, kan banyak banget nih ya, aduh nanti perawan punah, takut lah, pokoknya udah jarang cewek perawan. Yakin aja deh kalau Allah itu udah nyiapin jodoh terbaik buat kita. Jadi tinggal gimana kamu untuk menjemput jodoh itu ya. Teman-teman, nikah itu jangan kalian ibaratkan sebagai perlombaan ya. Jadi jangan kalian iri ngelihat orang lain menikah dan kalian pengen cepet-cepet menikah. Kayak di dalam hati kalian tuh kayak menggebu-gebu, cuman mungkin kalian pengen ngerasain di kasurnya aja, ya kan? Nah, jangan kayak gitu teman-teman. Pokoknya benar-benar harus persiapkan matang-matang, baik itu dari segi finansial, terus dari mental kalian dulu terutama. Karena menikah itu nggak mudah, menikah itu nggak segampang ngebalikin telapak tangan. Karena ada beraneka macam masalah, beraneka macam hal-hal yang memang sebelumnya kalian nggak dapetin tuh ketika kalian belum menikah. Oke teman-teman, jadi di sini aku punya sebuah saran ya buat kalian gitu. Jadi kalau kalian pengen menikah nih ya, bagi kalian yang belum nikah, kalau kalian tuh pengen menikah, alangkah baiknya kalian tuh kayak merenungkan dulu ya, mengintrospeksi diri gitu. Ingat pertengkaran yang pernah terjadi di antara kalian. Ingat pertengkaran terhebat yang pernah terjadi di antara kalian. Apakah di sana kalian itu saling mengungkit kekurangan, saling menyalahkan, dan mungkin ada beberapa kata-kata yang menyakiti hati kalian, atau saling mendiamkan satu sama lain, atau saling diem-dieman nih dalam waktu yang lama sampai mungkin jenuh atau sampai baikan sendiri gitu, atau sampai kayak ada salah satu di antara kalian tuh kayak mengalah. Jadi kalian bisa belajar dari situ teman-teman ya. Kalau misalnya kalian itu belum menikah tapi kalian pernah merasakan yang kayak tadi aku bilang gitu, jadi nanti itu sebagai bekal kalian ketika sudah menikah gitu. Bahwasanya aku ngomong tadi ya, menikah itu nggak segampang yang kalian ekspektasikan gitu ya. Jadi menyatukan dua buah kepala yang punya visi dan misi mungkin berbeda, itu tuh nggak mudah. Jadi kayak bener-bener kalau misalnya yang satu kayak batu, yang satu harus kayak harus nggak keras gitu supaya bisa ngalah. Tapi kalau yang satu batu juga nggak bakal bisa meleleh kan, nggak bakal bisa mencairkan kan. Jadi kalau kalian itu udah menikah tapi kalian bisa bercermin dari apa yang kalian lakuin ketika pertengkaran hebat itu terjadi ya, itu kalian nanti bakalnya bisa insya Allah harmonis ya. Karena dari pertengkaran itu kalian itu bisa belajar mungkin menghargai satu sama lain. Kalian menjadikan pertengkaran itu sebagai momen untuk introspeksi diri ya. Karena mungkin kalian itu kalau misalnya berantem kan mungkin kayak ceplos-ceplos, mungkin kayak semuanya unek-unek dibilangin gitu ya. Nah dari situ kalian sama-sama tahu apa yang menjadi kekurangan, terus kayak apa yang jadi masalah dalam pernikahan kalian, itu kan ketahuan tuh ya. Nah dari situ kalian harus bisa menjadikan unek-unek yang keluar tadi itu diperbaiki, kemudian kalian bisa
melengkapinya satu sama lain gitu. Jadi saling berkomunikasi aja teman-teman ya, karena komunikasi itu penting banget supaya kalian itu nggak salah arah. Terus kayak ibaratnya kalau kalian udah menikah, pasangan kalian itu segalanya lah. Jadi apapun kalian curhatin ke pasangan, apapun, hal sekecil apapun ya, supaya lebih saling terbuka. Soalnya kita kalau udah terbuka sama orang, berarti kan kita udah mentok nyamannya kan. Benarnya tujuannya kalau misalnya kalian itu sering banget berantem, itu tuh kayak baik sih, karena kalian bisa ngerti kekurangan satu sama lain. Terus kalian bisa belajar untuk meredakan amarah itu gitu. Kayak bukan untuk mencari siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi kayak mencari solusi supaya masalah itu selesai gitu. Kan memang bener-bener ya aku bilang, kalau menyatukan dua pendapat jadi satu itu benar-benar kayak susah banget. Harus ada pengertian, harus ada toleransi, dan harus ada kayak terimanya gitu loh. Harus ada yang nerima gitu. Kalau sama-sama gak mau nerima dan sama-sama egois, gak bakal jadi. Jadi nanti kalau masalahnya itu udah terselesaikan, udah dapet solusinya, itu kan nanti bisa menjadi pegangan kalian supaya masalah itu gak terulang kembali. Nah jadi teman-teman, keinginan menikah yang terlalu menggebu-gebu ya, yang maksudnya yang asal menikah doang tapi nggak tahu nanti kedepannya mau gimana, itu nggak banget deh. Seseorang menikah itu nantinya ada dua pilihan. Pilihan yang pertama itu dia akan menjadi lebih baik ataupun sebaliknya menjadi lebih buruk. Karena pernikahan itu bisa mengubah kita yang mungkin menjadi lebih baik ataupun kebalikannya. Jadi salah satu tandanya itu adalah ya pertengkaran. Wajar sih kalau menurut aku kayak dalam suatu hubungan ya, nggak cuma pacaran aja, menikah pun hari-harinya itu malah lebih jauh ada banyak banget pertengkaran. Nah jadi apakah pertengkaran yang kalian lakukan itu termasuk pertengkaran yang sehat atau enggak? Maksudnya kalau yang sehat tuh gimana, yang enggak gimana? Teman-teman, kalau yang sehat ya namanya gimana ya? Namanya pertengkaran tuh wajar teman-teman, karena sebagai bumbu. Flat dong kalau misalnya kalian itu nggak pernah bertengkar ya. Misalnya kalian itu bertengkar, terus kalian bisa menemukan solusi daripada masalah yang bisa buat kalian berantem. Nah itu dia yang dimaksud pertengkaran sehat. Yang nggak sehat gimana? Yang nggak sehat ya yang tiba-tiba minta cerai, ataupun yang tiba-tiba minta putus, ataupun yang malah mencari pelampiasan tanpa menemukan ataupun mencari solusinya bersama. Sebenarnya kalau misalnya bertengkar itu kayak nggak bakal selamanya bertengkar ya, pasti ada celah dimana kayak baikan, ataupun kayak pertengkaran tuh kayak cuman sebentar doang lah. Karena kalau udah menikah kan kita harus gimana ya, namanya menikah pasti tidur satu kamar, tiap hari, tiap jam, tiap detik, tiap saat itu pasti ketemu. Apalagi kalau istri ya, kayak harus ngelayanin suami, terus harus masakin dia, terus nyiapin segala bentuk kebutuhannya dia. Masa iya satu kali 24 jam berantem terus, kan gak mungkin. Jadi kayak harus legowo, harus bisa memaafkan. Nah jadi PR-nya bagi teman-teman yang belum menikah, cobalah belajar dari kesalahan ataupun kayak momen bertengkar kalian sama pasangan. Akankah itu menjadi pertengkaran yang sehat ataupun yang enggak? Karena mungkin kalian itu nantinya pasti kebayang ya, terutama yang kayak udah berumur, maksudnya kayak yang mungkin udah 25-an atau 20-an ke atas lah. Itu pasti nanti kalian tuh bakalnya akan menikah, dan mau gak mau kalian harus merasakan dunia pernikahan kan. Nah itu dia lika-likunya pernikahan, bahkan pertengkaran yang mungkin setiap harinya menghantui kalian. Itu kalian harus belajar untuk menyikapinya gimana, untuk mengambil tindakannya gimana. Jadi untuk mencari solusinya dari konflik yang kalian hadapi. Jangan hanya karena hal sepele kalian marah-marahan sama pasangan, terutama mengungkit kekurangan ya, apalagi pihak perempuan. Nih teman-teman, ini kayaknya udah kayak familiar banget di telinga kalian. Kayaknya mungkin sering terjadi ya di lingkungan kita, kalau misalnya pernikahan itu
sangkut pautkan dengan keperawanan. Nah, teman-teman, kayak ibaratnya perempuan itu diibaratkan kayak suatu barang yang amat berharga apabila dia masih segelan. Tapi perempuan itu kayak ibaratnya kayak dicap jelek sejelek-jeleknya banget kalau dia itu udah nggak segelan. Kebaikan perempuan ya itu nggak diukur dari keperawanannya dia sih sebenarnya kalau menurut aku. Walaupun memang benar keperawanan itu adalah suatu hal yang benar-benar harus dijaga untuk suaminya. Masih banyak hal positif lain yang bisa mencerminkan kebaikan dari seorang wanita ya. Oke teman-teman, itu aja. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang membutuhkan. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng ya, supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video. Oke?